Bayangkan dunia 1000 tahun yang lalu, saat manusia masih bertanya-tanya tentang cahaya, tentang bintang-bintang, tentang bagaimana kita bisa melihat dunia ini. Di sebuah kota yang hidup di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah, lahirlah seorang pria yang akan mengubah cara kita memahami alam semesta. Namanya Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan brilian yang ide-idenya mendahului zamannya dan tetap hidup hingga hari ini. Ibnu Al-Haytham dilahirkan pada tahun 965 di Basra, sebuah kota yang menjadi pusat intelektual di dunia Islam pada masa itu. Lingkungan tempat ia tumbuh penuh dengan pengaruh keilmuan dan budaya. Keluarganya adalah keluarga Muslim yang taat, yang sangat menghargai pendidikan. Disinilah bakat besar seorang anak mulai terlihat. Seperti kebanyakan anak-anak pada masanya, Ibnu Al-Haytham memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran, bahasa Arab, dan fikih. Namun, ada satu hal yang membedakannya, rasa ingin tahunya yang luar biasa. Sejak usia muda, ia sudah tertarik pada pertanyaan-pertanyaan besar. Apa itu cahaya? Mengapa langit biru? Bagaimana mata bekerja? Kecintaannya pada ilmu membawanya mempelajari karya para pemikir Yunani seperti Aristoteles. Ia juga mendalami tulisan-tulisan ilmuwan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Razi. Kombinasi tradisi Yunani dan Islam ini akan menjadi fondasi bagi penelitian-penelitiannya yang luar biasa. Keingintahuan dan reputasi Ibnu Al-Haytham akhirnya membawanya ke Mesir. Di sana, Khalifah Fatimiyah, Al-Hakim bi Amr Allah, mendengar tentang gagasannya untuk mengatur aliran sungai Nil. Ia percaya bahwa Ibnu Al-Haytham mampu mencegah banjir yang melanda Mesir setiap tahun. Namun, setelah mempelajari kondisi sungai dan lanskap Mesir, Ibnu Al-Haytham menyadari bahwa proyek itu mustahil dilaksanakan dengan teknologi yang tersedia pada masa itu. Ia harus menghadapi kenyataan yang pahit. Khalifah Al-Hakim, yang terkenal tidak toleran terhadap kegagalan, kemungkinan besar akan menghukumnya. Untuk menyelamatkan dirinya, Ibnu Al-Haytham berpura-pura gila. Ia dijauhkan dari kehidupan publik dan dikenakan tahanan rumah. Namun, inilah yang menarik bagi Ibnu Al-Haytham. Tahanan bukanlah akhir. Justru di dalam kesunyian inilah ia menghasilkan sebagian besar karya-karya besarnya. Salah satu karya terbesar Ibnu Al-Haytham adalah di bidang optik. Ia menulis sebuah buku monumental bernama Kitab Al-Manazir atau buku optik. Dalam buku ini, ia membantah teori kuno Yunani yang mengatakan bahwa mata memancarkan cahaya untuk melihat. Sebaliknya, Ibnu Al-Haytham membuktikan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya dari benda memasuki mata kita. Penemuan ini mengubah total cara kita memahami penglihatan. Ia juga mempelajari fenomena pembiasan dan pantulan cahaya, serta bagaimana lensa cekung dan cembung memengaruhi perjalanan cahaya. Semua penelitian ini menjadi dasar bagi pengembangan teknologi optik modern seperti teleskop, mikroskop, hingga kamera. Yang menarik, Ibnu Al-Haytham adalah orang pertama yang menjelaskan prinsip kerja kamera obscura, sebuah perangkat yang menjadi cikal bakal kamera modern. Namun, kontribusi Ibnu Al-Haytham bukan hanya pada apa yang ia temukan, tetapi bagaimana ia menemukannya. Ia adalah salah satu ilmuwan pertama dalam sejarah yang menerapkan metode ilmiah. Baginya, ilmu pengetahuan tidak bisa hanya didasarkan pada teori atau spekulasi. Ia harus diuji melalui eksperimen. Pendekatan ini menjadi dasar dari penelitian ilmiah modern. Ibnu Al-Haytham bahkan menulis, kebenaran dicapai melalui pengamatan, bukan dengan pendapat otoritas. Sebuah pandangan yang jauh mendahului zamannya. Selain optik, Ibnu Al-Haytham juga berkontribusi besar di bidang astronomi. Ia mengkritik model geosentris Ptolemeus yang menganggap bumi sebagai pusat alam semesta. Meskipun ia belum sampai pada model heliosentris, gagasannya mendorong ilmuwan berikutnya untuk berpikir lebih jauh. Ia juga menjelaskan fenomena gerhana dengan menggunakan prinsip optik dan menciptakan model yang lebih akurat untuk memahami pergerakan benda langit. Di bidang matematika, Ibnu Al-Haytham mempelajari geometri dan aljabar.
Ia menemukan metode untuk menghitung volume benda-benda dengan bentuk kompleks dan menyelidiki bagaimana cahaya berinteraksi dengan lensa. Semua ini menjadi dasar dari banyak teori matematika dan fisika modern. Karya-karya Ibnu al-Haytham tidak hilang begitu saja. Pada abad ke-12 dan 13, kitab Al-Manazir diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dikenal sebagai Optica Thesaurus. Buku ini menginspirasi ilmuwan besar seperti Roger Bacon, Johannes Kepler, hingga Galileo Galilei. Prinsip-prinsip optik yang ia temukan menjadi dasar bagi perkembangan teleskop dan mikroskop, yang pada gilirannya membuka jalan bagi revolusi ilmiah di Eropa. Hingga hari ini, warisan Ibnu al-Haytham tetap hidup. Teknologi kamera, lensa kacamata, hingga serat optik semuanya dapat ditelusuri kembali ke penelitian yang ia lakukan lebih dari 1000 tahun lalu. Dan lebih dari itu, semangatnya untuk mencari kebenaran melalui observasi dan eksperimen terus menjadi inspirasi bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Ibnu al-Haytham adalah bukti bahwa rasa ingin tahu manusia tidak memiliki batas. Ia hidup di masa lalu, tetapi pikirannya melampaui zamannya. Dan di dunia modern ini, kita tetap bisa belajar darinya tentang pentingnya ilmu pengetahuan, kejujuran, dan keberanian untuk mencari kebenaran.